Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Dimana di kesempatan kali ini saya sudah siapkan ini ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas atau review buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam ini ya. Dan di laga kemarin dimana di 5 eh, laga kita kemarin di sini kita hampir masuk semua ya bosku, dari pasaran handicap ataupun di over under di sini kita masih masuk. Oke. Untuk laga kemarin malam seperti yang saya bilang ya bosku, di sini Palaloid agak kesulitan untuk bisa mencetak gol dan benar aja di sini Barcelona di sini gacor ya bosku, bermain di kandang itu dengan skor 4-0. Dan untuk 4 laga sisa di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti rangkumannya itu saya tampilkan aja di awal video, nanti bos-bosku bisa cek kembali ya bosku. Oke, di sini saya akan lanjut bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Di sini saya ambil dari liga top-top Eropa ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam ini bos-bosku bisa dapat referensi atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Di sini saya akan bahas laga yang pertama itu dari Super Liga Denmark ya bosku, dimana sini ada tuan rumah Brøndby berhadapan dengan Midtjylland ya bosku. Di sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di awal musim, memang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus. Oke, itu menempatkan posisinya berada di peringkat 9 dan 10. Kalau kita lihat ya bosku, di mana di 5 laga yang dijalani oleh Brøndby ataupun Midtjylland, di sini Midtjylland lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, emang dua klub ini kita bisa bilang cukup seimbang. Oke, dalam 5 laga terakhir itu sama-sama mengantongi 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau juga kita lihat dari produktivitas dua klub ini ya bosku, dua klub ini juga produktivitas golnya juga cukup bagus. Dan kalau juga kita lihat dari lens up ini cukup menyulitkan bagi Brøndby yang bermain di kandang. Ini ada 3 pemain yang sudah dipastikan bakalan tidak tampil ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Kenapa over goal? Karena kalau kita lihat dari statistik dua klub ini produktivitas golnya juga cukup. Oke, serangan-serangan yang dikasih ini juga cukup membahayakan bagi dua klub ya bosku untuk laga nanti malam ini. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku. Di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk pegang Midtjylland di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor di sana bisa 2-1 dimenangkan oleh Midtjylland ya bosku. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke liganya Swedia, di mana sini ada tuan rumah Djurgården berhadapan dengan Augsburg ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di pertengahan musim ya bosku, di sini cukup jauh juga ya bosku dari dilihat dari standing klasemen sementara. Dan dilihat dari tingkat produktivitas gol ataupun kebobolan di sini cukup lumayan bagi Augsburg ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat untuk 5 laga terakhir yang dijalani oleh Djurgården, di sini Djurgården mengalami 1 kali hasil kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Oke, kalau kita lihat dari performanya bintang tamu di sini, dia rata-rata ini berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Ini mengantongi 4 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Kalau kita lihat emang dari laga head to head sini Augsburg ini lebih mendominasi ya bosku, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam Djurgården yang harus mengantongi kemenangan, karena 2 laga terakhirnya ini dia sudah mengantongi 1 hasil imbang dan kekalahan. Saya rasa untuk laga ketiga ini Djurgården harus mengantongi kemenangan, apalagi dia bermain di kandang untuk laga nanti malam ini ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under ya bosku, saya rasa laga nanti malam ini Augsburg yang bermain di away pasti ada perlawanannya bosku. Setidaknya nih dia bisa mencetak 1 gol untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Di sini saya merekomendasikan bos-bosku untuk pegang Djurgården di handicap setengah atau gak bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada di Liga Spanyol, di mana sini ada tuan rumah Cadiz yang berhadapan dengan Bilbao ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi line up di sini cukup berat bagi Cadiz karena ada berapa pemain ya bosku, ada 7 pemain yang bakalan absen ya bosku untuk laga nanti malam. Nah sini ada 3 pemain dari Bilbao yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini. Dan kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di sini Bilbao belum pernah kebobolan ya bosku, hanya mengantongi
satu gol itu berhadapan dengan Sevilla ya bosku kalau tidak salah di laga terakhirnya. Nah kalau kita lihat di sini Candice yang lagi berada di performa yang kurang bagus, menempatkan posisinya di zona degradasi, menempati peringkat 20 ya bosku. Oke, karena ini masih awal musim, Candice harus lebih berbenah diri ya bosku, karena di sini juga kita lihat dari segi line up cukup berat bagi Candice. Tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini Bilbao bisa mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang Bilbao di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika Dasman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Menurut versi gua di sini saya pergi ke Liga Spanyol level 2 ya bosku, atau La Liga 2 Spanyol. Di sini mempertemukan tuan rumah Granada FC berhadapan dengan Villarreal B ya bosku. Kalau kita lihat emang sini dilihat dari laga head to head, Granada ini lebih mendominasi ya bosku. Ini kalau kita lihat emang dari laga head to head dua klub ini pernah 2 kali ketemu ya bosku, dan itu sama-sama mengantongi 1 kali kemenangan. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head ataupun pasaran yang dikasih ya bosku, di sini saya rasa Granada ini bakalan menang cukup mudah ya bosku, atau Granada yang bermain di kandang ini bisa lebih agresif performanya untuk laga nanti malam. Kemungkinan sini Granada bisa unggul ya bosku untuk laga nanti malam, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Granada di handicap setengah atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor di sana bisa terjadi 3 gol untuk laga nanti malam. Dan next di penghujung prediksi saya ya bosku, di sini saya ada laga terakhir itu dari La Liga Spanyol, di mana sini ada Valencia berhadapan dengan ATM ya bosku, atau Atletico Madrid. Nah kalau kita lihat emang dari di 2 laga terakhir yang dijalani ya bosku, di sini Valencia itu mengantongi 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya bosku. Kalau kita lihat juga performanya Atletico Madrid ini sama-sama mengantongi 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Oke, jadi kalau kita lihat dari laga head to head sini emang Athletic Bilbao ini lebih mendominasi jalannya pertandingan itu dengan memborong 3 kali kemenangan dan 2 laga itu dengan hasil imbang. Kalau kita lihat pertahanan dari Sevilla sini tidak diragukan lagi ya bosku. Sevilla di sini pertahanannya juga cukup bagus ya bosku. Paling mentok laga ini bakalan terjadi under goal kalau menurut saya. Walaupun di sini Atletico Madrid ini bakalan menang, kemungkinan ini bakalan dengan skor tipis ya bosku, itu dengan skor 1-0 ya bosku. Kalau 2 gol ini agak sulit kalau menurut saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Atletico Madrid di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di under 2,5. Oke, bos-bosku bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Dan sekian prediksi yang saya sudah rekomendasikan buat bos-bosku semua sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Jika ada senang feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Oke, ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.